azizah. Amma ba'd. Dewan Hakim, hadirin para kompetitor Syarhil Quran sebangsa setanah air yang kami muliakan. 74 tahun kemerdekaan negeri kita tercinta Indonesia dikepung oleh banyak salah paham. Salah paham pertama, sungguh serius. Ada anggapan bahwa beragama berarti menjauh dari berbangsa, tunduk pada ajaran agama, dipandang tak bersetia paham toleransi dan kebangsaan, dinilai berkhianat terhadap prinsip berindonesia. Hadirin, salah paham tersebut sungguh serius di Indonesia. Paham keagamaan dan paham kebangsaan saling menopang. Menjadi pemeluk agama yang taat adalah jalan untuk menjadi warga negara yang baik. Disitulah muncul arti penting toleransi dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa. Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, mengungkapkan fatwanya yang terkemuka. Hubbul watan minal iman, mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Hadirin, Indonesia bila tak mawas diri terhadap buminya, rakyatnya, sukunya, bukan hal yang impossible untuk melahirkan intoleransi bangsa serta mudah diganggu oleh bangsa lain. Multikultural akan terkoyak, berubah kepada kezaliman. Beda agama bukan lagi kekuatan, merajut ukhuwah tinggal kenangan. Rasisme muncul ke permukaan, oknum agama menebarkan pemurtadan, pendangkalan akidah, berkedok kemanusiaan. Akhirnya runtuhlah toleransi bangsa ini, lenyaplah persatuan dan kesatuan bangsa. Dasar inilah hadirin, sesudah kami berkontemplasi dengan perspektif nurani tentang hal ini, kami angkat topik syarahan dengan judul toleransi untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam perspektif Al-Quran. Kitab suci Al-Quranul Karim, surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tuhan. Bere dua berehan. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Allahu akbar kabira. Subhanallah. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
no. Buat tampil kan no. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Dewan Hakim, hadirin isi surga yang kami banggakan. Di dalam ayat tadi terdapat kalimat ta'arafu. Dalam kaedah lughatul Arabiyyah, kalimat ta'arafu merupakan mauzun dari tafa'ala yang bermakna musyarakah. Fungsinya saling ketergantungan yang bermakna timbal balik, yang berarti saling mengenal. Semakin kuat pengenalan antara satu dan yang lainnya, semakin terbuka peluang untuk bersatu padu dalam memberi manfaat. Semakin saling kenal, semakin erat untuk membina toleransi bangsa. Sedangkan di dalam tafsir Jalalain jilid pertama halaman 687 baris ke-8, Imam As-Suyuti dan Imam Al-Mahalli menjelaskan bahwa lita'arafu ay ya'rifa ba'dukum ba'da litufakhiru bi'uluwin nasbi. Maksudnya untuk saling mengenal antara satu dan yang lainnya, bukan saling membanggakan diri karena martabat dan garis keturunan. Hadirin, asbabun nuzul dari ayat tadi diriwayatkan oleh Abu Mulaika saat terjadinya Fathul Mekah tahun 8 Hijriah. Rasul mengutus Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Kemudian Haris bin Hisham berkata, Rasul tidak menemukan orang azan kecuali burung gagak hitam ini. Hadirin, kalimat burung gagak hitam ini adalah ejekan kepada Bilal karena warna kulitnya, sehingga turunlah ayat yang dimaksud dengan penegasan kemuliaan manusia di hadapan Allah karena takwanya. Hadirin, dasar ayat tadi, mari kita tumbuhkan semangat toleransi bangsa. Biarkan orang Aceh dengan tari samannya, biarkan orang Padang dengan tari piringnya, biarkan orang Batak dengan tari tortornya, biarkan orang Jawa
dengan tari jaipongnya. Ingat, Indonesia dibungkus dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu kita teguh, bercerai kita unggul. Ini dipertegas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Al-Risalah Asy'ariyah. Ikhtilafu ummah rahmah, perbedaan umat itu rahmat. Maka hadirin, Allah telah mengisyarahkan untuk kita hidup saling hubungan, berlaku adil dan berbuat baik terhadap orang yang berbeda agama kepada kita. Hal ini dipertegas Allah dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 sebagai berikut. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah, 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 Allah. ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Allah, Allah, Allah. Inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah. Inna Allaha yuhibbul Inna Allaha yuhibbul muqsitin. Sadaqallahul azim. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim, hadirin pecinta Syarhil Quran yang kami banggakan. Di dalam tafsir Al-Quranul Azim jilid keempat, Imam As-Suyuti dan Imam Al-Mahalli menjelaskan bahwa la yanhaakumullahu 'anil ladzi lam yuqatilukum ay minal kuffari an tabarruhum bi ihsanikum wa tuqsitu ilaihim ay taqaddu ilaihim bil 'adl. Maksudnya Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang berbeda agama dan kepercayaan kepada kita, sekaligus memerintahkan kita untuk hidup ukhuwah persahabatan dan menjalin hubungan antar sesama. Hadirin, cuplikan kecil kisah penggusuran
penghancuran rumah ibadah dan penindasan menjadi memori kelam kepada kita betapa kurangnya persatuan dan kesatuan dalam membina toleransi bangsa. Diawali penggusuran masjid di Tuban, penyerangan ulama di Lamongan, perusakan gereja Santa Liduina Sleman, 2 tingkah brutal terhadap tokoh Islam, persekusi terhadap tokoh agama di mana-mana, ancaman bom di Karawang, pura di Lumajang, dirusak orang tak dikenal. Allah. Yang lebih menyayat hati kita hadirin, penindasan muslim Uighur tanpa dosa, mereka dijadikan kambing hitam terhadap ancaman teroris yang mengejutkan dunia. Akibatnya nyawa melayang tanpa arah, penikaman anak-anak usia balia, muslim yang dipaksa keluar dari agamanya, lengannya diborgol, kulitnya disetrika dengan cara yang sadis, tragis, dan ekstremis. Hilang asa dan rasa hidup yang tidak mulia. Padahal hadirin, Rasul dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim oleh Asma binti Abu Bakar, beliau berkata, Al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu, wa la yahqiruhu, wa la yahziluhu, at-taqwa hahuna. Sesama muslim itu bersaudara, jangan saling membenci, mengkhianati, dan mencaci maki. Oleh karena itu hadirin, toleransi dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan yang dituntun oleh Al-Quran ialah membina, bukan menghina, mendidik, bukan membidik, mengobati, bukan melukai, menasehati, bukan mencaci maki, menghargai perbedaan, bukan memonopolikan kebenaran, menampung semua lapisan. Betul hadirin. Dari syarahan kami tadi ada kesimpulan. Pertama, persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan toleransi bangsa harus terwujud. Jangan gara-gara tidak sama tindakan, lain perbuatan, dan tak sama ucapan, kita menjadi berpecah belah, berkabing-kabing. Kedua, toleransi yang dituntun oleh Al-Quran ialah yang mempunyai keseimbangan. Ada akhirat setelah dunia, yang selalu taat kepada Sang Penciptanya. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Dan akhirnya, life and living, move and move. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.